Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan beneran Kang Mas. Cak, seperti biasa kali ini IWP ingin update Cak. Bagaimana dengan MotoGP dan bagaimana kita menunggu bahwa ya sama tahu sendiri ya bahwa Marc Marquez benar-benar sejengkal lagi bisa mengunci gelar juara dunia. Tapi tentunya kita juga tidak semudah itu mengatakan Marquez pasti juara dunia di Motegi. Ada beberapa alasan termasuk juga teman-teman siapa menyangka Marc Marquez seperti khawatir dengan Mandalika, seperti ketakutan dengan Mandalika. Bahkan dari beberapa informasi, Marc bertekad akan mengunci gelar di Motegi jangan sampai meleset ke Indonesia. Nah, ini menjadi salah satu topik kita yang akan kita coba buka ke samping semuanya, termasuk juga Cak, siapa menyangka bahwa ternyata tiket sirkuit Mandalika pada kondisi yang masih cukup memprihatinkan Cak. Karena hanya terjual 30% informasi yang update ya, per hari ini dan kita berharap segera ada solusi dan juga tentu saja ingin urun rembuk bahasanya Cak. Mengapa dan what happened I know dengan Mandalika? Kenapa kok kayaknya sulit untuk menjual tiket di sana? Padahal ini adalah balapan MotoGP yang luar biasa, tentu saja semua orang pengen sekali nonton balapan ini karena sensasinya yang betul-betul berbeda dibandingkan dengan racing biasanya. Kita mulai dulu dari Marc Marquez. Ya. Yang pertama, sejarah tentang Motegi buat Marquez memang bukanlah sirkuit yang mulus, ya. Jadi, walaupun tidak kita bisa pandang buruk, Motegi adalah sebuah sirkuit yang memberikan kemenangan 3 kali buat Marquez, ya. 2016, 2018, dan juga 2019. Jadi kalau kita melihat bagaimana Marc di Motegi nggak buruk, Cak. Cukup bagus. Apalagi di masa lalu memang Honda sangat kuat di sana walaupun tidak selalu kuat. Sebab jika kita melihat komposisi kemenangan antara Honda dan Yamaha cukup imbang di Motegi. Akan tetapi masalahnya adalah ketika Marquez di Honda pada saat itu, ternyata memang secara performa dan juga secara semuanya Cak, paket yang diberikan Honda tidak mampu untuk menahan gempuran dari Ducati. Makanya teman-teman kalau kita membuka histori masa lalu, yang menguasai Motegi adalah Ducati, di mana Marc Marquez sama tahu sendiri kan hilang dari peredaran, tidak pernah menang di Motegi sejak 2019, dan kemudian di 2024 baru Pecco ya teman-teman yang juara, dan juga 2023 dikuasai Jorge Martin, dan juga 2022 adalah Jack Miller. Artinya memang semua adalah pembalap Ducati, dan secara teknis artinya Ducati berpotensi juara di Motegi. Nah, semuanya bisa kita jabarkan ke samping semuanya. Dan sama tahu sendiri, Motegi adalah sirkuit yang mungkin tidak terlalu yang bagaimana banget ya Cak. Sebab kalau kita lihat komposisi dari Motegi memang berbeda dibandingkan dengan kesukaan Marquez yang banyak ke kiri. Dimana jika kita melihat komposisi untuk Motegi memiliki 14 tikungan dengan komposisi ke kiri 6 kali, ke kanan 8 kali. Yang artinya sekali lagi bahwa ini adalah challenge buat Marc Marquez. Ini adalah tantangan buat Marquez untuk mencoba menggebrak di Motegi. Masalahnya adalah teman-teman, pada kondisi saat ini Marquez memang dipandang super good. Marquez dipandang akan mampu membuat gebrakan dan mampu mengikat atau mengunci Cak, bahasanya juara dunia 2025. Akan tetapi Marquez tidak mau pongah Cak. Informasinya Marc akan fokus sebab ketika ada yang namanya ya teman tahu sendiri ya, pembalap kalau nggak waspada, ada yang namanya keteledoran, ada rasa yang terlalu over PD, justru itu bahaya Cak. Sebab pembalap akan mudah melakukan kesalahan dan itu yang nggak mau dilakukan oleh Marquez. Jadi teman-teman semuanya, Marc memberikan konfirmasi yang terbaru Cak, bahwa dia akan tetap seperti biasanya. Dia tidak mau main aman ya, artinya secara pace dia akan kendorin tidak, akan tetapi di Motegi dia akan mencoba approaching-nya sama. Dia akan meraih hasil sebagus-bagusnya. Dan itu memang ada dua ya, teman-teman semuanya. Jadi ada dua risiko, pisau bermata dua, Cak. Dimana jika dia terlalu effort banget, terlalu nge-push banget, resikonya adalah crash. Tapi jika dia terlalu santai, maka resikonya juga melakukan kesalahan. Jadi memang pembalap MotoGP itu unik, Cak. Beda dibandingkan dengan pembalap yang biasanya, di mana ketika mendapatkan pressure, khususnya Marquez, justru Marc biasanya perform dengan sangat baik. Kalau tanpa pressure, Marc biasanya malah banyak kesalahan. Makanya Marc sendiri mencoba menyeting dirinya supaya dapat pressure bagi diri dia sendiri nih. Sehingga di Motegi nanti dia berharap akan bisa mengunci gelar juara dunia. Nah, ketika kita mencoba otak-atik bagaimana potensi Marquez di Motegi, Marquez harus bisa di atas Alex Marquez. Kalau Alex Marquez crash contohnya ya, itu akan membuat Marc melenggang dengan santai
di Motegi nantinya. Tapi sprint kayaknya nggak mungkin, Cak. Jadi Marquez berpotensi mengunci gelar juara dunia itu di hari Minggu. Masalahnya adalah Alex Marquez juga perform sangat baik di sana, sangat bagus di sana. Dan Marquez juga pada saat di Ducati kemarin pun Mark juga nggak bisa juara di Motegi. Ini juga akan menjadi challenge mengingat GP24 yang digunakan Alex. Sangat bagus sekali, perform sangat luar biasa tahun kemarin di tangan Pecco Bagnaia. Sementara GP25 cenderung banyak masalah ya, cenderung banyak komplain, terutama dari Pecco. Apakah Marquez nantinya akan mampu ke sana? Jadi kita akan lihat seperti apa nantinya. IWP pasti akan share ke sana semuanya. Dan IWP insya Allah sih akan berangkat, Cak, nanti tanggal 26 ya. Doakan nanti ya, Cak ya. Jadi WP bisa memberikan informasi yang up to date langsung dari Jepang. Semoga akan memuaskan sampai semuanya. Dan terima kasih buat Motul Indonesia yang membawa WP ke sana. Jadi kita bisa langsung mencoba untuk nge-share apapun yang terjadi di sana. Semoga saja ini akan menjadi sebuah momentum yang pas banget juara dunia. Sehingga kita akan bisa memberikan update video-video terbaik IWB ya. Walaupun mungkin kita mengandalkan handphone, it's okay ya teman-teman semuanya. Sebab kadang-kadang point of view dari TV dibandingkan dengan ya kayak amatir kita ini berbeda. Jadi bisa menjadi pelengkap buat sampean lah ya, seandainya nanti memang Marquez juara dunia. Dan insya Allah kita juga mendapatkan akses pedok, Cak. Jadi ini akan menjadi sebuah momen yang IWP nggak akan sia-siakan. Doakan semuanya lancar dan support terus channel Iwan Benaran untuk memberikan update informasi buat semuanya. Ya, selain daripada motor tentunya, Cak. Dan motor ya sebenarnya ada update motor juga, Cak, di mana Suzuki Indonesia sudah melemparkan teaser mengenai Suzuki Access ya 125 yang sudah IWB bocorkan sebenarnya 2 minggu yang lalu dan semua sudah gamblang, bentuk desainnya klasiknya dan tinggal sampai lihat seperti apa nantinya. Insya Allah juga IWB besok akan ke Imos, Cak. Kita akan review buat sampai semuanya tentang Suzuki Access yang terbaru, Matic yang unik, Matic yang akan diluncurkan besok insya Allah. Jadi IWB akan update juga tentang itu. Nah, kembali lagi kepada MotoGP. Teman-teman, ketika kita membicarakan tentang Motegi, memang ini adalah tempat ideal bagi Marquez untuk juara. Sebab Mark sendiri mengatakan bahwa dia akan berusaha keras untuk bisa mengunci gelar. Supaya kalau bisa nggak langsung ke Mandalika. Maksudnya nggak harus ke Mandalika. Sebab baginya Mandalika adalah sirkuit yang sulit, Cak. Baginya Mandalika adalah sirkuit yang belum bisa ditaklukkan oleh Marquez. Mark menyatakan, teman-teman semuanya, bahwa ada 2 sirkuit yang dikatakan sulit bagi Mark. Yang pertama adalah Mandalika, kedua adalah Sepang. Tapi lebih sulit yang Mandalika. Itu kata Marquez. Jadi Mark sendiri mengatakan bahwa saat ini yang belum ditaklukkan oleh dia adalah Mandalika. Dan dia berharap dia tidak perlu mengejar juara dunia ke sana. Sebab menurutnya ini akan menjadi challenge yang sangat sulit bagi Mark. Dan teman-teman memang IWP nggak tahu ya, Mark ini seperti kena kutuk ya di Mandalika. Ada aja, Cak, di mana dia problem, sama tahu sendiri ya, Marquez pada saat 2022 ya, Marquez mengalami gegar otak ya, setelah mengalami high-shot di Mandalika, dan pada saat pemanasan saat itu Kang Mas Jawa make up, dan kemudian ternyata setelah dicek, dia didiagnosis diplopia, di mana penglihatannya ganda, dan itu membuat dia harus absen dari Mandalika di tahun itu. Kemudian tahun depannya 2023, Marquez juga tersingkir pada saat balapan sprint di atas mesin Honda, Cak. Dan pada saat itu Kang Mas ya, Mark betul-betul seperti kayak frustasi, Cak, bagaimana dia kesulitan dengan motor Honda. Dan teman-teman memang kalau kita membicarakan Mandalika, ini adalah sirkuit yang sangat-sangat fast corner. IWB sudah tekankan sama semuanya, ini adalah sirkuit yang membutuhkan stability motor yang luar biasa. Sehingga jangan kaget kalau ya Ducati yang juara, Cak, rata-rata. Dan teman-teman, di sirkuit Mandalika adalah sirkuit yang flowing, very fast. Dan pada tikungan 10 ya, itu adalah tikungan yang menurut IWB cukup tricky. Di situ memang dibutuhkan kestabilan braking yang kuat dan juga dibutuhkan yang namanya rasa confidence pada pembalapnya. Dan selama ini Honda kurang perform ya di Mandalika, terutama gampang sekali mengalami high shot sebab ban belakang gampang banget spin, Cak, spin dan kemudian kayak ketapel, pembalap dilempar dari motornya. Dan itu terjadi pada Marquez pada saat di Honda. Nah, untuk di Ducati tahun kemarin, Marquez juga tidak mulus-mulus banget, Cak. Sama tahu sendiri pada sprint di balap Sabtunya ya, Mark hanya mengisi posisi ketiga ya, walaupun saat itu banyak mengatakan Mark sudah sangat baik, sangat bagus ya, mengingat dia selalu problem di sana di Mandalika. Artinya dengan Ducati, Mark memang perform cukup baik, Cak. Nah, akan tetapi masalahnya, pada saat di hari Minggu, Mark Marquez ternyata mengalami masalah dengan mesinnya, Cak.
sehingga dia secara official belum pernah finish di Mandalika. Makanya teman-teman, itu dikatakan Marc Marquez yang sudah IWB terjemahkan dari MotoGP, bagaimana dia merasa ada tekanan yang cukup dalam di Mandalika, sehingga dia merasa sepertinya dia nggak mau jika harus juara dunia di Mandalika, karena potensi untuk gagalnya ini cukup besar. Nah, teman-teman, berikut kata Marquez pada saat ditanya oleh media, sirkuit mana yang dia kesulitan ya, dan cukup ditakuti ya teman-teman semuanya. Dan ternyata kata Marquez itu adalah Mandalika dan Sepang. Berikut kata Marc yang kita terjemahkan dari MotoGP. Mandalika dan Sepang, tapi yang tersulit adalah Mandalika karena aku tidak pernah finish di sana. Mari kita lihat tahun ini apakah kita bisa berjuang untuk meraih kemenangan, tetapi saat ini aku belum pernah menyelesaikan balapan Grand Prix di Mandalika. Aku harap ini pertama kalinya bakal bisa menyelesaikan balapan dari hari Minggu dan mari kita lihat apakah kami bisa naik podium. Jadi, Mandalika bersama Sepang mungkin merupakan trek yang paling sulit tetapi kita tidak pernah tahu. Sebab Misano adalah trek yang aku sukai, tetapi ternyata Marco Bezzecchi lebih cepat dariku atau berada di level yang sama, sangat seimbang. Setiap balapan akan ada seseorang yang super cepat dan yang terpenting adalah berada di antara para pembalap top. Yes, itu pernyataan lengkap dari Marquez yang memberikan keterangan secara jelas ya teman-teman semuanya bahwa Mandalika adalah sirkuit yang sulit. Mandalika adalah sirkuit yang menurut Marquez perlu ditaklukkan. Dan kita lihat seperti apa besok. Ya, secara teori seharusnya Marquez better lah dibandingkan dengan kemarin di Gresini ini, ya. Saya tahu GP23 adalah motor yang sulit sekali, sehingga GP25 bagi Marquez sekarang adalah motor yang menyenangkan banget. Makanya secara teori seharusnya Marc bakal lebih just gandos, bakal lebih perform dibandingkan dengan yang di tahun kemarin. Ya, mungkin itu informasi buat semuanya. Ini hanya tambahan di Mandalika. Mengingat IWB kemarin juga di Mandalika bersama teman-teman Honda. Thank you banget, cuan banget ya buat Honda, Astra Honda Motor yang mengundang IWB menemani teman-teman ojol dan juga komunitas Honda untuk merasakan sirkuit Mandalika bersama atau di atas mesin Vario 160. Dan ternyata mereka surprise ketika IWB interview, ternyata muka ini ditampar-tampar ya. Jadi mereka cukup kaget betapa kencangnya angin. Dengan lari 90 aja helm seperti ditampar-tampar katanya mereka. Dan itu baru 90 km per jam. Padahal pembalap MotoGP di Mandalika itu bisa tembus 300-an km per jam. Dan fast corner-nya itu bisa di angka 250-an km per jam. Jadi memang gila ya. Itu adalah informasi Mandalika. Sekaligus IWB ingin menutup sebuah informasi juga tentang Mandalika ini yang ya IWB juga cukup mungkin bukan prihatin lagi ya. Maksudnya merenung juga sih. Kalau kayak gini terus IWB takut aja ya di masa depan Mandalika makin sepi teman-teman semuanya, sebab informasi yang terbaru ya, informasi yang update hari ini IWB baca bahwa ternyata tiket Mandalika MotoGP baru terjual 30%. Padahal tiket ini sudah banyak diskonnya, sudah banyak promonya, akan tetapi ya secara penjualan tidak sesuai dengan ekspektasi dari panitia. Nah, teman-teman, ini yang juga menjadi pikiran IWB. Sirkuit yang luar biasa, sirkuit yang keren banget, sirkuit yang membanggakan kita semuanya. Masalahnya adalah ini dia. Jadi teman-teman IWB mencoba mencari informasi kiri kanan pada saat di Lombok dan ternyata problem dari teman-teman kenapa sih enggan nonton MotoGP Mandalika adalah harga hotelnya, harga penginapannya yang luar biasa. Di mana harga hotel yang biasanya 700.000 ketika ada MotoGP menjadi 3,5 jutaan hingga 5 juta. Itu adalah gambaran kesamaan semuanya betapa mahalnya biaya inap ya atau penginapan di hotel, di penginapan apapun yang membuat ya semuanya jadi ciut nyali Kang Mas. Kemudian juga teman-teman untuk transportasi juga pesawat ya, dari Jawa kan mau ke Lombok kan naik pesawat tuh. Itu tiketnya gila Mas, mahal Kang Mas. Tiketnya harga normal aja IWB sendiri ketika ke Lombok itu dengan Garuda sekitar 1,7 juta ya Kang Mas ya. Sementara kalau sama tahu sendiri ya, kalau ketika MotoGP ya biasanya bisa naik menjadi 2,2 jutaan, 2,5 jutaan ya tergantung jamnya biasanya. Nah, itu juga menjadi masalah sebab sama tahu sendiri ketika para penonton ingin ke Sepang Malaysia itu sangat murah Jadi ketika kita naik pesawat dengan promo ya yang ada, kadang-kadang kita dapat 600.000, 500.000, 700.000. Jadi kadang-kadang kita pun berpikir, kenapa kita harus jauh-jauh dengan uang yang luar biasa banyaknya ya. Mungkin teman-teman pengen banget ke sana, tapi dengan uang segitu kan kadang-kadang kita berpikir,
bagaimana supaya kita bisa mengirit kan nggak mungkin kita menonton MotoGP, Cak. Kang Mas sama tahu sendiri ya, nonton MotoGP tiket pesawatnya aja segitu. PP berarti kan paling nggak 5 juta. Plus sama hotelnya. Hotelnya taruhlah kita yang termurah lah ya, 1,5 juta. Belum makannya, belum lain-lainnya. Makanya kos di Mandalika, sirkuit Mandalika di Lombok khususnya, betul-betul gila Mas kalau pada saat MotoGP berlangsung. Dan disinilah mungkin pengatur regulasi ya, teman-teman semuanya harus betul-betul strict ya. Mungkin ya untuk mengatur supaya kenaikan harga ini masih wajar. Kenaikan harga ini nggak gila-gilaan, nggak aji mumpung, dan itu akan membuat lama-lama balap MotoGP Indonesia makin sepi, dan pada gilirannya ya nanti kalau sepi kan profit atau keuntungan pengelola atau MGPA ataupun Mandalika pastinya akan sulit ya. Dan ini akan mengancam eksistensi MotoGP di masa depan dan itu yang ingin kita hindari. Jadi intinya apa? Intinya adalah ada regulasi yang harus kuat mengatur, yang juga harus menindak jika terjadi upping price yang gila-gilaan. Upping price-nya bisa sampai 5 kali lipat, Cak. Bukan hanya 1 kali atau 100% bukan, tapi sampai 500%. Kadang-kadang demikian, mayoritas demikian malah. Saya bisa cek lah ya teman-teman mengenai ini. Sementara di Malaysia, Cak, ada regulasi pemerintah yang mengatur bahwa kenaikan tidak boleh 20%, 30% ketika ada MotoGP berlangsung. Sehingga sama tahu sendiri ya, kita dengan uang 10 juta di Sepang Malaysia itu betul-betul sudah dimanjakan tenan, Cak. Benar-benar masih mangan enak, ya hotelnya bagus, aksesnya gampang dan mudah kasarannya. Sementara di Lombok 10 juta itu nggak dapat apa-apa sampean, Cak, kalau nonton MotoGP di sana. Ini adalah sebuah kegelisahan ya kita semuanya, sebuah kekhawatiran yang seharusnya bisa disikapi dengan serius oleh para pemangku jabatan, pengatur regulasi. Semoga Mandalika Race MotoGP semakin ramai tentunya, kita berharap demikian. Ini kan sirkuit kebanggaan kita, Mas. Sirkuit yang indah banget dan IWB juga merasakan bagaimana bagusnya sirkuit ini. Tapi kalau nantinya tidak ada penonton dan biaya atau kos untuk memelihara sirkuit kan mahal banget, tidak bisa ditutupi ya lama-lama. Takutnya ya teman-teman, takutnya jadinya nanti tidak terpelihara dan tidak bisa lagi masuk homologasi MotoGP, dan itu yang kita khawatirkan. Ya teman-teman, itu kira-kira mengingat sirkuit Mandalika berada di Lombok, yang notabene adalah jauh dari Jawa ya teman-teman. Populasi sama tahu sendiri kan mayoritas di Jawa, sehingga kalau kita mengandalkan orang dari Jawa datang ke sana ataupun dari pulau lain ke sana untuk menonton MotoGP, seharusnya tiket semuanya dimurahin ataupun juga akomodasi, transport semuanya juga ada regulasi yang mengatur. Itu aja, Cak. Harapan kita demikian. Dan doa IWP akhir kata, semoga tiket MotoGP Mandalika sold out ya, segera, mengingat hingga sekarang ini masih terjual 30%, apalagi pagelaran MotoGP tinggal 10 hari lagi, teman-teman. Dan itu adalah kondisi yang mengkhawatirkan, jadi berpacu dengan waktu tentunya. Dan kita berharap akan semuanya ludes terjual ya teman-teman. Sama cobalah teman-teman kalau ini, Cak, kalau sama pengen nonton MotoGP Lombok ya inilah ramaikan aja, karena kita dengar ada promo diskon tiket yang luar biasa besar sekali. Jadi tiket sekarang makin murah untuk menonton MotoGP-nya, tinggal sama siapin uang untuk nginep, kemudian juga transport. Itu aja, Cak. Ya itu aja Kang Mas ya, update benar bersama semuanya. Jadi kita tinggal tunggu apakah Marquez akan meledak lagi, menggebrak kok jadi meledak, Cak, meledak. Wes kayak bom Kang Mas. Akan menggebrak maksudnya di Motegi, Jepang, dan tunggu live report IWB dari sana. IWB akan berangkat ke sana dan juga tunggu review IWB motor baru Suzuki ya, Suzuki Access yang akan di-launching kemungkinan besar besok. IWB akan coba datang ke IMOS besok. Jadi itu aja update benar-benar. Itu aja, Cak, info dari IWB. Semoga mencerahkan dan seperti biasa kalau kalian suka video ini, semua like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas. Sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandas.